Begitu. Dan kalau dinanti-nanti lupa, ini yang hadir di sini, terutama ini wajah-wajah calon penghuni surga nih, wajah-wajah yang tobatnya diterima oleh Allah, wajah-wajah yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Ada orang yang mendawamkan one day one juz, ada orang yang mendawamkan one day one surah. Nah, kita mendawamkannya one day one apa nih? One day one 3 juz. Satu hari 3 juz. Juz al-fuqat, juz kurma, juz jeruk. Tapi yakinlah, semua amaliyah Ramadan yang kita kerjakan adalah amaliyah yang menuntun kita untuk memperbaiki karakter building kita. Ya, saya tadi bertanya, karena apa kita kuat sampai hari ini sudah hari ke-15 atau ke-16 kita masih bertahan melaksanakan ibadah puasa? Coba dijawab, karena apa yang hadir? Karena apa? Teteh-teteh di belakang, karena apa kita bisa kuat bertahan sampai 15 hari ini? Oke, satu karena apa? Karena iman. Terus karena apa lagi? Karena apa? Karena sahurnya 2 piring. Oke. Karena apa? Karena niat. Oke. Nah, mari satu persatu kita jabarkan jawaban daripada teman-teman di sini. Pertama, karena iman. Memang yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, kewajiban untuk menunaikan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa itu, pertama dia orang Islam, dan kedua dia harus beriman. Salah satu yang membuat kita menjadi kuat berpuasa sampai hari ini karena iman. Banyak orang Islam yang sampai hari ini, saya kemarin nyuci mobil pagi-pagi jam 9 kurang lebih, gitu kan, banyak cucian mobil itu. Yang hadir ya usia-usia seperti ini, seperti teman-teman ini, usia 30, 35, gitu kan, ya paling tua mungkin 38. Ada sekitar 4-5 orang. Kelihatannya mereka muslim juga, tapi saya tengok kanan kiri semua pada ngerokok. Saya bilang sahurnya mereka kenapa jam 9? Nah, dia Islam tetapi iman. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menunaikan saum di bulan Ramadan. Kenapa harus orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Karena tadi orang yang menunaikan puasa adalah orang yang punya kualitas keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kekuatan imannya kokoh dan istiqomah di dalam dadanya, di dalam jiwanya. Nah, karena iman ini sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat, seperti angin. Ada rasa angin itu dingin, kemudian tapi tidak bisa dilihat. Tapi tahu-tahunya rumah itu roboh karena ditempa angin. Nah, karakter iman itu sifatnya seperti itu. Jadi abstrak, tidak bisa dilihat. Nah, untuk bisa melihat kualitas keimanan pribadi kita masing-masing ketika datang bulan suci Ramadan, nah ini berbeda-beda kualitas imannya. Di hari pertama sampai hari ketiga, yang tidak pernah ke masjid pun sholat berjamaah, dia melaksanakan sholat berjamaah dan sholat tarawih. Karena apa?
karena masih punya iman. Terpanggil hatinya, lalu dia mengimplementasikan dalam ibadah sholat taraweh. Tetapi setelah 3 hari itu kita bisa melihat masjid itu semakin maju, semakin maju, semakin maju. Nah, berarti kualitas iman kita dalam menunaikan amaliyah Ramadan ini tidak stabil. Maka kata para imam tasawuf bahwa kualitas iman seseorang itu yazid wa yanqus, bertambah kadang berkurang. Fluktuasi seperti nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar atau harga emas setiap hari turun naik. Ini kualitas iman kita. Nah, untuk meraih ampunan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, dialah orang-orang yang istiqomah selama menjaga puasa Ramadan selama 30 hari, kemudian mengamalkan amaliyah Ramadan seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kumpul di majlis-majlis ilmu. Itulah yang akan memperkokoh kualitas keimanan kita. Maka yang diharapkan oleh Allah dari kualitas hidup seorang yang beriman bukan karena dia banyak amalnya. Banyak orang beramal tapi sia-sia. Banyak orang berbuat baik tapi sia-sia. Karena apa? Karena tidak didasari dengan ilmu dan iman. Maka ilmu dan iman adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan, yang tidak bisa terpisahkan. Amanu wa aminu, iman dan amal. Tetapi untuk meraih amal ibadah kita berkualitas itu, kita harus tahu ilmunya. Di dalam kitab juga dijelaskan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal, beribadah tidak dengan ilmunya, maka ditolak, tidak akan diterima. Nah, maka untuk meningkatkan kualitas iman kita, kita harus senantiasa mengkaji, menggali, menuntut ilmu, membaca buku, bertanya kepada para ulama. Agar apa? Agar kita paham tentang agama. Kata hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu lahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dunia akhirat, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Berbagai aspek keilmuan yang ada di dunia ini, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu teknik, ilmu ketuhanan, filsafat, antropologi, kemudian geografi, kelautan, sumber daya alam, astronomi dan sebagainya. Itu adalah aspek-aspek keilmuan yang berkembang di dunia ini. Cuman pertanyaannya, apakah dia mampu menggali dan mengkaji isi daripada kandungan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan hudal linnas sebagai petunjuk, wa bayyinati sebagai penjelasan, minal huda wal furqan dari yang hak dan yang batil. Ilmu biologi dia hanya mempelajari analisa bagaimana tubuh manusia, bagaimana alam, bagaimana tumbuhan, tetapi tidak bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang soleh, tidak bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang berkualitas dalam beragama. Maka dari itu yang harus kita pelajari adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh dengan profesi apapun kita punya skill, punya kemampuan, punya basic, tetapi semua itu tidak akan pernah mampu merubah
kualitas keimanan kita manakala kita tidak mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Untuk urusan akhirat, ya kita tanya kepada ahlinya, para asatid, para kiai, para ulama, pandai cendekia. Kemudian untuk urusan teknokrat kita tanyakan kepada ahli teknologi. Untuk urusan politik kita tanyakan kepada ahli politik, guru besar politik dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah membentengi kualitas iman kita dengan ilmu-ilmu agama, lalu kita mempunyai skill, mempunyai kemahiran dalam ilmu-ilmu keduniaan, keuangan, manajemen, kemudian teknik, geografi, antropologi, astronomi. Ketika itu kita mempelajarinya, maka dia akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit seorang astronomi gitu kan, ketika dia mempelajari agama, dia masuk Islam. Kemudian non muslim yang dari bayi lahir dari keluarga non muslim, baik itu dia Kristen, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, ketika dia mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, lalu dia pun dapat hidayah dan masuk Islam. Kalau kita kan enggak, kita masuk Islam kan, Islam kita kan Islam Konghucu. Kenapa disebut Islam Konghucu? Ya dari engkong sampai cucu ya memang kita sudah Islam gitu kan. Enggak melalui perjalanan panjang seperti Ustadz Felix gitu kan. Kemudian banyak lagi lah mu'alaf gitu kan, yang ketika mereka mempelajari agama, dia pun mampu memperdalam keilmuannya, lalu dia pun banyak yang menjadi dai dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat manusia. Itu yang pertama, karena iman kita berpuasa. Yang kedua, karena niat. Ya. Karena niat, karena setiap ibadah itu harus diibadahi dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu, setiap ibadah itu harus ada niat. Sholat tidak ada niat, apa yang didapat? Hanya olahraga. Puasa tidak pakai niat, apa yang didapat? Hanya diet. Kemudian umroh haji tidak pakai niat, apa yang didapat? Hanya jalan-jalan, tour, time trip. Nah, niat ini adalah merupakan rukun daripada setiap amal-amal ibadah. Sholat tanpa niat tidak sah, puasa tidak niat tidak sah, haji, umroh tidak niat tidak sah. Karena itu kita berpuasa ini karena niat. Kalau kita tidak punya niat, gitu kan, kita mungkin tidak akan mampu sampai hari ini melaksanakan puasa. Karena niat itulah yang mengikat perbuatan kita untuk berpuasa. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat adalah mahal niat fi qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Nah, niat itu di dalam hati. Maka orang yang sholat itu ada yang sholli fardhu dhuhri, ada yang langsung Allahu Akbar, ada yang niatnya dilafalkan. Karena apa? Sebenarnya tempat niat itu di dalam hati. Mahal niat fi qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Lalu kenapa paham Syafi'i, mazhab Syafi'i mengucapkan niat itu di luar? Karena untuk meluruskan dan menguatkan bahwa apa yang kita niatkan di dalam hati sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi yang pakai usoli sholatnya sah, yang kagak pakai usoli juga sholatnya sah. Yang usolinya kedengaran oleh kita sendiri atau kanan kiri kita itu sah, yang usolinya tidak kedengaran juga itu sah. Jadi karena niat itu kita bisa kokoh sampai hari ini menunaikan saum Ramadan. Yang kedua, niat dalam diri manusia. Kalau dalam ilmu manajemen, niat itu adalah programming. Niat itu adalah sesuatu konsep yang harus diimplementasikan oleh perbuatan, yaitu oleh fisik. Kita niat sholat,
kita implementasikan, kita praktekkan. Sholat zuhur 4 rakaat, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat awal, ada tasahud, ada takbir. Nah, niat adalah perbuatan hati, tetapi kalau tidak diimplementasikan dalam perbuatan, itu bukan niat. Ya, itu bukan niat dan tidak punya andil, tidak punya pahala terhadap apa yang kita niatkan. Namun ketika kita niatnya niat Ramadan, kita berarti harus apa? Menahan, tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari. Kita tahan tuh sampai hari ini. Ada yang sudah 15 hari, ada yang 16 hari. Kenapa? Karena niat. Nah, niat adalah kata para ulama qasdu syai'in muqarrarun bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu dipraktekkan, dibuktikan dengan perbuatan. Kita mau niat haji nih. Niat haji di kita itu daftar tunggunya 30 tahun. Umur kita sudah 45 tahun. Oh, berarti kita akan dipanggil nanti hajinya itu ketika usia 75 tahun ataupun 70 tahun. Bagaimana untuk mengimplementasikan niat haji dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perbuatan kita? Pertama, niatkan bahwa kita akan berhaji. Lalu perbuatan fisik kita mendaftar menjadi peserta haji. Lalu datang ke bank syariah, kemudian mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan membayar porsi 25,5 juta rupiah. Berarti niat kita untuk menunaikan ibadah haji antara hati dan perbuatan sinergi. Tapi kalau niat saya mau haji, tapi nggak pernah datang ke bank daftar, nggak pernah bayar porsi, ya itu namanya bukan niat, keinginan. Kalau kita sudah berniat, maka Allah ketika kita berniat baik, Allah mencatat kepada niat itu satu kebaikan, satu pahala. Lalu ketika kita mempraktekannya, datang ke bank mendaftar, Allah mencatat 10 kali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi niat itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Seperti kita niat sholat, kita sholat, puasa, kita puasa, haji umroh, kita haji umroh. Nah, karena niat. Maka apabila kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dari setiap niat itu bukan niat namanya, tetapi keinginan. Beda antara niat dan keinginan. Kalau keinginan kita ingin ini, belum tentu kita bisa mewujudkan. Tetapi kalau kita sudah niat, pasti akan terwujud. Karena memang setiap niat yang baik Allah catat sebagai pahala untuk kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dari instrumen dua ini antara iman dan niat, itulah yang membuat kita sampai hari ini meyakini, mengimani apa kewajiban kita menunaikan ibadah puasa. Karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita ya, jangan bocor. Jangan jangan lebaran duluan ya, sebelum selesai 30 hari ya kita terus puasa sampai menunggu keputusan dari Majelis Ulama, dari Kementerian, dari Umarah bahwa Ramadan itu ditetapkan. Nah, kalau kita kan selalunya ada perbedaan antara Muhammadiyah, NU. Nah, ini jangan dijadikan perbedaan ini menjadi sarana untuk kita umat Islam berpecah belah. Karena semua mempunyai referensi, semua mempunyai dalil, semua mempunyai ijtihad. Yang terpenting kalau kita puasanya hari Senin kayak kemarin, kita lebarannya ikuti aja yang duluan. Kalau saya puasanya hari Selasa, lebarannya hari Senin, bagaimana Ustaz? Ya alhamdulillah belum 2 kali jadwal khutbah Idul Fitri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali intisari daripada kajian kita di siang hari ini, bagaimana kita terus menanamkan
amaliyah Ramadan, agar amaliyah Ramadan kita sebagaimana yang Nabi sampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni segala salah dan hilaf kita. Allah 0 kilometerkan lagi. Kalau kita sering dengar, kalau isi bensin Pak dari nolnya, begitu selesai Idul Fitri kita 0 kilometer, tidak ada noda dan dosa pada diri kita. Kalau kita puasanya benar, imanan wa ihtisaban, Allah dan Rasulnya mengharapkan keikhlasan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita diakhiri dengan zakat fitrah, lalu sholat 2 rakaat Idul Fitri, lalu kata Nabi, kayauma waladatu ummuh, kalian seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada waktu 15 menit atau 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan pada teman-teman yang ada masalah yang mau disampaikan tentang bagaimana mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah ketika bulan Ramadan ataupun dari pertanyaan-pertanyaan lainnya, monggo dipersilakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pemaparannya hari ini. Kepada jemaah, baik Bapak dan Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Nggak ada, mungkin nggak ada Pak Ustadz. Sebelum kita tutup, dari teman-teman kita doa bersama untuk kajian hari ini, agar acara kita ini mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengingatkan kita, innal malaikata yantaji'u ajnihatahan liman talabal ilma ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dia melebarkan sayapnya terhadap orang-orang yang berada di majlis-majlis ilmu. Lalu malaikat menyampaikan salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan dan bulan diampuni segala dosa-dosanya, diberkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita perbuat di dunia ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Allah, sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa kullina mustafa ya maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dzunub wa ya kafil muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa qira'atil Qur'an wa du'a'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Istajib Allahumma du'a'ana ya Allah. Istajib Allahumma du'a'ana ya Allah. Istajib Allahumma du'a'ana ya Allah wa haqiq fika wajhana wa dihilna fihi rijlukal masuni bisirri qawlikal haqq. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum